Film dimulai pada tanggal 7 Agustus 2008, di mana Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dan Kepolisian Cina Tengah melancarkan operasi gabungan untuk menumpas jaringan kejahatan narkoba yang kuat di wilayah tersebut. Mereka menyerbu sebuah fasilitas kimia yang digunakan oleh para penjahat, berusaha membongkar sindikat narkoba yang sudah lama beroperasi. Setelah berhasil melumpuhkan semua penjaga di luar, komandan segera memerintahkan untuk melakukan serangan langsung. Dalam serangan itu, beberapa tentara menjadi korban akibat ledakan. Di tengah operasi, Wu Ji, pemimpin kelompok penyelundup dan pengedar narkoba, berusaha melarikan diri dengan menggunakan salah satu anak buahnya sebagai sandera dan berlindung di balik dinding yang kuat. 这个线路建于上世纪60年代。这次携带的武器无法击穿，防御结构为钢筋混凝土，模式硬度达到8。实施反恐中，使用大口径反气。所有人停止攻击。停止攻击。没有携带。 Namun Sersang Leng Feng, penembak jitu PLA, melihat seorang polisi terluka akibat tembakan Wu Ji. Tanpa ragu, ia bertindak sendiri meskipun diperintahkan untuk menahan diri. Dengan presisi, Leng Feng menembakkan 3 peluru ke arah dinding tempat Wu Ji bersembunyi. 2 tembakan pertama menciptakan retakan, dan tembakan terakhir menembus dinding dan mengenai kepala Wu Ji yang tewas di tempat mengakhiri kejahatannya. Leng Feng, 你等着快进逼吧！感觉很爽，救出战友，只有救人的感觉。是的，你感觉很爽。 Setelah berhasil menghentikan pemimpin jaringan narkoba, Leng Feng justru mendapat teguran keras dari atasannya karena dianggap melanggar perintah dan membahayakan sandera. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman disipliner dan diasingkan ke sel isolasi setelah menjalani pengadilan militer. Sementara itu, cerita berpindah ke Asia Tenggara di mana Mandeng, seorang raja kartel narkoba terbesar asal Tiongkok, hampir tertangkap oleh polisi. Namun tiba-tiba, operasi itu gagal karena Mandeng diselamatkan oleh tentara bayaran asing yang dipimpin oleh Tomcat. Mandeng yang ternyata adalah abangnya Wu Ji, sosok yang dibunuh Leng Feng dalam operasi Tiongkok Selatan di awal film, sekarang bertekad membalas dendam. Ia menyewa Tomcat dan timnya untuk memburu dan membunuh Leng Feng.
不要小看中国。 Meskipun awalnya Tomcat dan timnya meremehkan kemampuan militer Tiongkok, Mandeng memperingatkan mereka untuk tidak menyepelekan kekuatan dan ketangguhan Leng Feng serta tentara PLA. 那可是你们雇佣兵的禁地。 Setelah menjalani hukumannya, Leng Feng mendapatkan kunjungan tak terduga dari Letnan Kolonel Long Xiaoyun, komandan pasukan Wolf Warrior, sebuah unit elit militer Tiongkok yang dikenal dengan perlengkapan canggih dan keahliannya dalam perang gerilya. Long Xiaoyun memberikan Leng Feng kesempatan untuk bergabung dengan pasukan tersebut. Keesokan harinya, Leng Feng dibawa ke lokasi pelatihan dan disambut oleh anggota tim Wolf Warrior lainnya, secara resmi menjadi bagian dari unit elit itu. Di lokasi pelatihan, Leng Feng bertemu dengan Sobing, wakil komandan peleton Wolf Warrior, yang bersama rekan-rekan tim lainnya memberikan arahan. Sobing menegaskan kepada Leng Feng agar tidak bersikap individualis, mengendalikan egonya dan memahami betapa pentingnya kerjasama tim dalam kesuksesan pasukan mereka. Setelah perkenalan itu, Wolf Warrior dan PLA mengadakan latihan bersama di hutan terpencil di perbatasan selatan Tiongkok.那也不够他们仨，就算咱仨现在冲下去，把探路鸟收过来。这狼这次真的，哎，这呢。 走光了。 Dalam simulasi pertempuran, tim PLA mengalami kekalahan telak, terutama karena kemampuan menembak jitu Leng Feng. Ia dengan tepat menembak komandan brigade pasukan PLA dari jarak jauh, membuktikan keunggulan Wolf Warriors dalam pertempuran tersebut. We found the target. Oh man, my Sementara itu, di area lain dalam hutan tempat latihan berlangsung, kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Tomcat berhasil melacak keberadaan Leng Feng dan seluruh pasukan PLA yang tengah menjalani latihan dan simulasi perang tanpa menggunakan persenjataan tempur. Tanpa peringatan, pasukan Tomcat melancarkan serangan mendadak dan berhasil menaklukkan pasukan Wolf Warriors dengan mudah. Serangan tersebut mengakibatkan beberapa anggota Wolf Warriors terluka parah. Bahkan ada satu prajurit yang tewas di tangan Tomcat. Serangan ini menunjukkan betapa tangguhnya kelompok tentara bayaran tersebut. Setelah insiden itu, komandan pasukan PLA segera meminta bantuan. Pasukan tambahan yang dilengkapi persenjataan lengkap dikerahkan untuk menyelamatkan serta mengevakuasi pasukan Wolf Warriors yang terjebak di tengah area latihan.
Berkat upaya tersebut, pasukan Wolf Warriors akhirnya berhasil diselamatkan setelah bantuan PLA tiba tepat waktu. Menyadari bahwa bala bantuan telah datang, Tomcat dan timnya memutuskan untuk mundur dari lokasi dan kembali ke markas mereka. You should have just killed him. I'm sure that sewer food will kill me before that. That was easy. It's good to go, man. Genie looking. Exactly what I wanted. Monkey. Pasukan PLA tak tinggal diam dan segera melancarkan pengejaran terhadap Tomcat menggunakan 2 helikopter tempur. Show's about to be. Is this part of your plan too? That was it. Helikopter terus meminta mereka untuk menyerah, namun pasukan Tomcat terus berusaha memancing mereka ke tempat yang sudah direncanakan. Kedua mobil kemudian berpencar dan salah satu di antaranya berhasil dilumpuhkan. Sayangnya pengejaran ini harus berakhir dengan kegagalan mengejutkan ketika pasukan Tomcat berhasil menembakkan RPG yang berisi bubuk grafit ke arah helikopter. Tembakan tersebut berhasil merusak sistem instrumen helikopter, membuat upaya pengejaran terhenti seketika. Singkat cerita, di markas, Long Xiaoyun menyampaikan temuannya terhadap dalang dari invasi tersebut. Intelijennya mengungkap bahwa Mandeng, sang bos gembong narkoba, diduga ada di balik serangan ini. Didorong oleh keinginan membalas kematian adiknya Wuji yang tewas di tangan Leng Feng, Mandeng tak segan menggunakan segala cara, termasuk senjata genetika yang berpotensi membahayakan generasi mendatang. Dari tempat persembunyiannya, Mandeng terus mendapatkan informasi dari bawahannya seputar pertempuran antara Wolf Warriors dan pasukan Tomcat. Long Xiaoyun juga mengungkap siapa Tomcat yang merupakan pemimpin pasukan bayaran yang terlatih dengan baik. Pasukan ini terdiri dari mantan anggota elit militer dari berbagai negara, termasuk Tomcat sendiri, yang dulu merupakan anggota dari Navy Seals yang dikenal tak pernah gagal dalam setiap misinya. Di tengah situasi yang semakin mencekam, bantuan dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA tiba melalui helikopter. Mereka tidak hanya mengirim pasokan amunisi, tetapi juga senjata lengkap untuk membantu Wolf Warriors bertahan dan melanjutkan misi mereka melawan pasukan Mandeng. Dengan semangat, anggota Wolf Warriors dan PLA terus berjuang di medan tempur, dipenuhi rasa dendam dan keinginan untuk membalas kematian rekan-rekan mereka. Sang komandan memerintahkan mereka untuk secepatnya menangkap Tomcat dan pasukannya sebelum mereka berhasil melarikan diri. Dengan waktu yang terus berjalan, mereka hanya memiliki 6 jam tersisa. Namun perjalanan mereka dihadang oleh ranjau dan jebakan mematikan yang telah dipasang oleh pasukan Tomcat. Bravo back. Satu persatu prajurit harus tumbang setelah mengenai beberapa jebakan.
Sementara pasukan Tomcat terus memancing mereka untuk masuk ke wilayah yang mana sudah ada sniper yang menanti mereka. Ross, you got eyes. Para prajurit PLA terus berjuang, meski harus menghadapi serangan sniper yang tak terlihat, yang dengan tepat melukai komandan regu dan menewaskan beberapa prajurit. Tim PLA berusaha melakukan evakuasi, tetapi selalu terhalang oleh keahlian sniper musuh. Untuk melindungi diri, mereka membangun brigade darurat dengan batang-batang pohon di sekitarnya. Sementara itu, Lang Feng mengambil inisiatif, memancing perhatian sang sniper agar fokus kepadanya. Fast, take target 10 o'clock. Map now. Ia akhirnya berhasil mendekati posisi sniper dan duel pun terjadi. Setelah senja, prajurit PLA dan Wolf Warriors menyerang sisa-sisa pasukan bayaran Tomcat yang terdesak. Meskipun jumlah mereka kurang, mereka tetap maju dan berusaha mengalahkan mereka. Saat berhasil melumpuhkan semua anak buah Tomcat, tim medis pun tiba di sana. Namun tanpa mereka sadari, ternyata itu adalah Mandeng dan anak buahnya yang sedang menyamar agar mereka bisa mencapai perbatasan serta mendekati Lang Feng. Di sisi lain, Lang Feng terus berusaha mengejar Tomcat yang juga mencoba mencapai perbatasan.
Dalam pertempuran yang sengit, mereka saling tembak dan berjuang untuk saling mengalahkan. Setelah peluru mereka habis, adu jotos pun terjadi. You might not be the smartest soldier. You know, I gotta admit. You're nothing but a bunch of Boy Scouters near a red zone. Di tengah pertempuran, ketika Lang Feng dalam keadaan terpojok, ia ternyata cukup pintar untuk memanfaatkan peluang dan ini yang terjadi. Lang Feng 同志， Ketika Tomcat berhasil dilumpuhkan, ia didekati oleh seorang petugas medis yang menyamar. Namun ketika melihat tato di tangan pria itu, ia segera menyadari bahwa orang tersebut adalah anak buah Mandeng. Dengan cepat Lang Feng langsung mengarahkan suntikan racun tersebut ke leher orang itu, membunuhnya seketika. Mandeng yang melihat itu langsung melakukan perlawanan dan terus mencoba untuk melintasi perbatasan. Namun tiba-tiba pasukan paramiliter Mandeng muncul untuk membantu. Meskipun begitu, Lang Feng tak memberinya kesempatan untuk kabur dan memberanikan diri untuk mengejarnya. Beruntung pasukan Wolf Warriors dan PLA datang tepat waktu dan memaksa pasukan paramiliter itu mundur, meninggalkan Mandeng terluka. Dan dengan begitu film pun berlanjut.